أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sampai saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya juga dengan pertolongan dan taufik serta hidayah dari Allah Ta'ala kita semua bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah semacam ini. Tentunya ini semua merupakan nikmat yang besar yang Allah karuniakan pada kita karena dimudahkan kita untuk melaksanakan ibadah seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita lanjutkan kembali. Kita akan bahas pelajaran kita kembali dari kitab, yakni Kitabul Jami' yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Taib, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih akan melanjutkan bab yang kedua dalam Kitabul Jami', yaitu Babuz Zuhdi wal Wara', bab tentang zuhud dan juga wara', yang pada pembahasan lalu telah sering kita sampaikan. Makna zuhud itu artinya meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan akhirat kita nanti. Sedangkan wara' maknanya adalah meninggalkan semua perkara yang ditakutkan membahayakan urusan akhirat kita. Nah, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Sekarang kita masuk pada hadis yang nomor 4 dalam bab ini. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, penulis menyatakan, wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin, barang siapa menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari mereka. Artinya siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Akhrajahu Abu Dawud wa Shahhahu Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Naam, dan derajat hadisnya adalah hasan, atau ya hasan sebagaimana disebutkan
oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Irwaul Ghalil pada hadis nomor 1269. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para ulama lain selain Syekh Albani rahimahullah yang mensahihkan atau yang menghasankan hadis ini, di antaranya adalah al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida Shiratal Mustaqim. Demikian pula Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, atau Al-Imam Al-Iraqi. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan hadis yang mulia ini. Hadisnya pendek, ringkas, namun maknanya sangat dalam. Rasulullah SAW menyatakan, man tasyabbaha biqaumin, barang siapa bersikap tasyabbuh atau menyerupai atau meniru-niru biqaumin, suatu kaum. Perhatikan lafaz hadis ini, man tasyabbaha biqaumin, barang siapa menyerupai atau meniru suatu kaum. Maka makna hadis ini, ma'asyiral muslimin, adalah sifatnya umum, mencakup semua perbuatan meniru atau menyerupai, baik yang sifatnya terpuji maupun yang tercela menurut syariat. Artinya perbuatan meniru atau menyerupai, baik dalam perkara yang terpuji maupun tercela menurut syariat, maka masuk dalam pengertian ini semua. Barang siapa menyerupai suatu kaum. Adapun menyerupai yang terpuji, contohnya adalah menyerupai atau meniru orang yang soleh, meniru akhlaknya para ulama dan sebagainya. Maka ini berarti perbuatan menyerupai atau meniru yang terpuji. Adapun yang tercela, contohnya adalah menyerupai atau meniru perbuatan orang-orang kafir atau orang yang fasik atau ahli bid'ah dan sebagainya. Ini semua termasuk perbuatan meniru atau menyerupai yang sifatnya tercela. Maka ma'asyiral muslimin, zahir hadis yang mulia ini yaitu menyebutkan bahwa sekedar meniru, sekedar menyerupai suatu kaum, baik dalam hal perkataannya, perbuatannya, cara-cara berpakaiannya, akhlak dan perilakunya, budayanya dan sebagainya, maka dia termasuk golongan kaum yang ditirunya tersebut. Nah, ini dohirnya hadis menunjukkan seperti itu. Namun dalam perkara ini para ulama kita menjelaskan bahwa makna yang terkandung dalam hadis ini adalah tidak mutlak seperti itu, bahwa sekedar meniru maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Tidak demikian, tidak secara mutlak seperti itu. Namun ya, yang dijelaskan para ulama adalah perkara yang ditiru itu adalah perkara yang merupakan kekhususan atau ciri khusus dari kaum yang ditiru tersebut, baik dari ucapannya, perbuatan-perbuatannya, ibadahnya, perayaan-perayaan hari besarnya, syiar-syiar keagamaannya dan sebagainya yang merupakan ciri khusus kaum yang ditirunya tersebut. Inilah yang dimaksud. Bukan sekedar asal meniru, bukan sekedar asal menyerupai, tapi yang ditiru dan yang diserupai itu adalah perkara-perkara yang merupakan kekhususan orang atau kaum yang ditirunya tersebut. Sebagaimana kata Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala dalam Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan, wal hadisu dalla ala anna man tashabbaha bil fusaq kana minhum. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa siapa yang menyerupai misalnya orang yang fasik, kana minhum, maka dia termasuk golongan mereka, au bil kufar, atau menyerupai orang-orang kafir, au bil mubtadi'ati, atau menyerupai para ahli bid'ah, fi ayyi syai'in, dalam segala perkara, mimma yakhtasuna bihi, yaitu perkara-perkara yang merupakan kekhususan atau ciri khusus pada mereka,
na'am min malbusin au markubin au hayatin, baik itu dalam perkara pakaian mereka, kendaraan mereka, keadaan-keadaan mereka dan sebagainya. Artinya apa? Yang dimaukan atau yang dijelaskan para ulama di sini bahwa menyerupai atau meniru-niru yang dilarang itu adalah menyerupai dalam perkara yang merupakan ciri khusus, kekhususan yang menunjukkan ini adalah ciri mereka, yaitu orang-orang kafir misalnya, atau orang-orang fasik atau ahli bid'ah yang kita tiru dari ciri khusus mereka tersebut. Inilah yang dilarang. Sebagaimana juga apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala juga dalam syarah Bulughul Maram, beliau yang mengatakan takallaful muslim musyabahatan ghairahu minal kuffari awil mubtadi'ati fima huwa min khasaisihim min ibadatin aw adatin. Beliau mengatakan tasyabuh itu adalah upaya seseorang, yaitu khususnya seorang muslim, untuk menyerupai atau meniru ya golongan-golongan yang lain di luar Islam dari kalangan orang-orang kafir atau para ahli bid'ah, yakni dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan atau ciri khusus mereka, baik dalam perkara adat istiadatnya, ibadahnya atau yang lain-lainnya. Nah, jadi yang dilarang di sini adalah jika kita sebagai seorang muslim menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang fasik atau ahli bid'ah yang merupakan ciri-ciri khusus mereka, maka itulah yang dilarang. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Bulughul Maram juga beliau mengatakan man tasyabbaha biqaumin, dalam hadis tadi barang siapa menyerupai suatu kaum ay yaf'ala syai'an min khasaisihim, yakni meniru dalam perkara seseorang berbuat atau melakukan sesuatu yang merupakan kekhususan atau ciri khusus mereka, yaitu orang yang ditirunya dari kalangan orang kafir maupun yang selainnya. Nah, maka ma'asyiral muslimin, inilah yang dimaksud perbuatan menyerupai atau meniru-niru yang dilarang tersebut. Maka berdasarkan keterangan-keterangan tadi bisa diambil suatu kesimpulan bahwa perbuatan tasyabuh, perbuatan meniru atau menyerupai yang tercela dan pelakunya ya akan terjerumus dalam perbuatan yang haram ya, yang dilarang dalam agama kita ini adalah perkara tasyabuh yang memiliki 3 ciri utama, 3 ciri-ciri penting. Apa itu? Pertama, yaitu dalam perbuatan tasyabuh maka harus ada unsur kesengajaan. Kesengajaan di dalam apa ini? Yakni meniru atau menyerupai kaum atau golongan lain. Jadi seseorang itu melakukan tasyabuh ada unsur kesengajaan, ada niat dan tujuan dia melakukan perbuatan tasyabuh itu. Contohnya, jika seseorang melakukan perbuatan meniru-niru tersebut ya, mungkin karena jahil, karena bodoh, karena tidak tahu, maka orang seperti ini harus dijelaskan, harus diberitahu, harus diberi bimbingan bahwa perbuatan tasyabuh yang dia lakukan itu adalah tercela atau jelek, maka supaya dia meninggalkannya. Karena apa? Dia tidak tahu, berarti tidak ada unsur kesengajaan di dalam perbuatannya tersebut. Tetapi jika setelah diberitahu, setelah diberi penjelasan, dia tetap masih ngotot, dia ngeyel untuk terus berbuat ya perbuatan sikap tasyabuh tadi, maka berarti dia telah terjatuh dalam perkara yang dilarang atau yang diharamkan dari perbuatan tasyabuhnya tadi. Kenapa? Karena pada saat seperti ini berarti dia telah melakukan perbuatan tasyabuh dengan kesengajaan. Ya, karena apa? Sekali lagi, tanpa ada kesengajaan, tanpa niat yang dia lakukan itu karena tidak tahu misalnya, maka orang seperti ini harus diberi penjelasan, ya, harus dikasih tahu, harus diberikan bimbingan supaya dia tinggalkan sikap tasyabuhnya ini. Ini adalah ciri yang pertama. Berarti tasyabuh yang tercela, tasyabuh yang dilarang
yang pertama adanya unsur kesengajaan di dalam melakukan perbuatan tasyabuhnya tersebut. Yang kedua, cirinya adalah bahwa objek yang ditiru ya atau sesuatu yang dijadikan perkara yang ditiru adalah dari golongan yang dibenci oleh syariat agama kita ini, seperti yaitu orang-orang kafir misalnya, atau orang-orang yang fasik, orang-orang dari kalangan ahli bid'ah, atau tokoh-tokoh kesesatan, termasuk juga meniru perbuatan syaitan dan sebagainya, yang semua ini ya perkara-perkaranya yang jelas-jelas dilarang dalam syariat agama kita. Berarti objek yang ditiru itu adalah golongan perkara yang dibenci dalam syariat agama kita. Berarti meniru orang kafir enggak boleh, meniru orang fasik enggak boleh, meniru perbuatan syaitan ya tidak boleh, dan seterusnya. Maka inilah yang harus diperhatikan. Kemudian ciri yang ketiga, bahwa perkara yang ditiru itu adalah merupakan ciri khusus atau kekhususan dari golongan yang ditirunya tersebut ya, baik itu dalam hal akidah mereka atau akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, hari-hari besarnya dan sebagainya ya, yang merupakan ciri khusus orang kafir, ciri khusus ahli bid'ah, ciri khusus kesesatan, ciri khusus perbuatan syaitan dan sebagainya. Maka ini semua termasuk jenis tasyabuh yang dilarang. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, perbuatan tasyabuh yang dilarang itu adalah harus memenuhi tiga unsur ini, tiga syarat ini ya, tiga kriteria ini. Pertama, ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tasyabuhnya. Yang kedua, bahwa objek yang ditiru, yang disikapi dengan tasyabuh tadi adalah golongan orang-orang atau kelompok yang dibenci oleh syariat agama, seperti orang kafir, fasik, ahli bid'ah, syaitan dan sebagainya. Kemudian bahwa perkara yang ditiru itu adalah merupakan ciri khusus dari kaum yang ditirunya tersebut. Sehingga dari sini pula ma'asyiral muslimin bisa kita ambil kesimpulan bahwa meniru atau menyerupai ya, meniru-niru atau menyerupai atau tasyabuh itu adalah merupakan suatu perbuatan ya yang bukan merupakan ciri khusus. Artinya apa? Kalau seseorang melakukan tasyabuh tapi dalam perkara yang bukan merupakan ciri khusus orang yang kafir atau yang fasik, tetapi perkara yang ditiru itu adalah yang sifatnya umum, yang biasa dilakukan oleh banyak orang, maka yang demikian bukan termasuk perbuatan tasyabuh yang dilarang ya. Dan ini hukumnya boleh-boleh saja. Karena banyak orang yang kemudian salah paham ya. Pokoknya apa yang dari orang kafir lantas dianggap dilarang. Tidak demikian. Dilihat dulu ya, bahwa perbuatan orang kafir yang kita tiru itu sesuatu yang merupakan ciri khusus mereka atau bukan. Kalau itu bukan ciri khusus mereka, tetapi sifatnya adalah perkara yang biasa dan banyak dilakukan oleh manusia pada umumnya, baik orang Islam maupun orang kafir atau yang selain mereka, maka berarti hukumnya boleh-boleh saja ya, seperti itu. Maka jangan salah yang kemudian ada orang yang mengatakan, oh enggak boleh misalnya pakai HP karena HP itu produksinya orang kafir, enggak boleh dipakai. Nah, tidak demikian ya, karena HP itu sesuatu barang yang sifatnya umum. Demikian pula mobil, kendaraan atau sesuatu yang sifatnya umum, maka tidak mengapa. Tapi yang dilarang dalam hal perkara yang ditiru itu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu yang merupakan ciri-ciri khusus mereka, baik dalam hal akidahnya, akhlaknya, ibadahnya ya, hari-hari raya mereka atau hari besar mereka dan sebagainya, atau termasuk juga ya pakaian khusus mereka dan seterusnya. Maka itulah yang dilarang. Adapun yang selain ini yang bukan termasuk kekhususan mereka, maka boleh-boleh saja. Wallahu alam bissawab. Kemudian lafaz hadis tadi setelah disebutkan man tasyabbaha biqaumin, lafaz berikutnya adalah fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita melihat lafaz hadis ini, zahirnya menunjukkan bahwa kalimat ini adalah merupakan konsekuensi dari perbuatan tasyabuh. Artinya apa?
bahwa orang yang bersikap tasyabuh dengan suatu kaum, maka konsekuensinya dia akan dikatakan, dia akan divonis sebagai termasuk dari golongan mereka, orang yang ditirunya. Tentu ini merupakan ya sesuatu yang sangat mengerikan, ya, seperti dohirnya hadis tadi. Siapa yang meniru orang kafir, dia termasuk golongan mereka. Siapa yang meniru orang-orang fasik, meniru ahli bid'ah dan sebagainya, maka konsekuensinya dia termasuk golongan mereka. Ini adalah secara dohirnya. Namun ma'asyiral muslimin, lafaz yang demikian ini tidak menunjukkan seperti itu. Para ulama menjelaskan bahwa lafaz hadis ini hanya menunjukkan yang maknanya adalah kata para ulama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ya, makna daripada hadis ini, ya. Apa itu? Dikatakan oleh beliau rahimallahu taala, ya, fahuwa minhum, maka siapa yang meniru suatu kaum termasuk golongan mereka. Apakah ini maknanya kafir atau fasik atau dia termasuk dalam ahli bid'ah dan sebagainya karena yang ditiru mereka? Maka yang demikian tidak seperti itu. Kata beliau, huwa ala hasbis syabbihi ay hasbu ma tashabbaha bihi. Maka yang sesuai itu adalah yang seperti itu adalah sesuai dengan apa yang dia tiru, ya. Naam. Contohnya misalnya seseorang meniru pakaian orang kafir. Apakah berarti dia jatuh vonis padanya, berarti dia telah kafir karena dia meniru pakaiannya orang kafir? Atau dia itu sama, dikatakan sama dalam perbuatan orang kafir dari sisi pakaiannya saja? Jawaban beliau, maka orang tersebut yang memakai pakaian yang merupakan cirinya orang kafir, dia terjatuh dalam perkara yang kedua, yaitu dia memiliki kesamaan terhadap orang kafir dalam hal pakaiannya, bukan secara akidahnya dan sebagainya langsung kafir, tidak, tetapi dari sisi perbuatannya dia telah terjatuh dalam perbuatan penyerupaan dengan orang kafir, terutama dari sisi pakaiannya. Dan beliau juga mengatakan, ya, inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam fahuwa minhum, yakni yushaku ayyakuna minhum. Jadi makna daripada hadis tadi fahuwa minhum, bahwa dia termasuk dari golongan mereka, maknanya adalah yushaku ayyakuna minhum, hampir-hampir dia menjadi seperti mereka, hampir-hampir dia menjadi seperti orang kafir yang ditirunya, atau orang fasik yang ditirunya, atau ahli bid'ah yang ditirunya. Hampir saja dia menyerupai mereka. Kenapa? Li'anna tashabbaha bihim fid dhahir yu'di ila tashabbuhi bihim fil batin. Dikarenakan tasyabuh terhadap mereka atau orang-orang kafir dalam perkara yang zahir, maka itu akan mengajak dia, mendorong dia untuk melakukan tasyabuh dalam perkara batin, yaitu dalam masalah hati, ya, yang mana biasanya pula, ya, maka orang yang meniru-niru orang kafir dalam gayanya atau perbuatan dohirnya, maka akan muncul pula tasyabuh dalam hatinya, yaitu berupa kecintaan, ya, kekaguman terhadap orang kafir yang dia tiru. Kita lihat ma'asyiral muslimin, orang kalau senang dengan orang kafir dalam hal apa, misalnya gaya pakaiannya, gaya tatanan rambutnya, gaya penyampilannya, gaya bicaranya ditiru-tiru, maka kalau meniru secara zahir biasanya akan menyeret dia untuk menyerupai dalam hal batin, yakni akan muncul kekaguman, kecintaan, ya, terhadap orang yang dia tiru tadi. Nah, seperti itu. Sehingga kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa ala hada fayakunu minhum bi'tibaril ma'al la bi'tibaril hal. Oleh karena itu kata beliau, lafaz hadis tadi fahuwa minhum, yang artinya dia termasuk golongan mereka, yakni golongan mereka artinya apa? Hal itu jika ditinjau dari al-ma'al, yakni akibat atau konsekuensi dari perbuatan meniru atau menyerupai tersebut. Baik, bukan ditinjau dalam hal keadaannya saja atau sikap meniru itu saja, tapi orang yang meniru yang tercela terhadap orang kafir itu adalah ditinjau dari sisi apa akibatnya. Apa akibat dari perbuatan dia niru-niru tadi?
Ya, artinya apa? Jika seseorang itu misalnya meniru orang kafir dalam hal yang merupakan ciri khusus mereka, maka biasanya akibatnya adalah timbul kecintaan dalam hati orang yang meniru itu kepada orang yang ditirunya. Timbul kecintaan, pembelaan, ya, kekaguman, kebanggaan, bahkan memuji-muji, bahkan menolong mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini adalah termasuk perkara yang haram dalam agama kita. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan, wala syakka anna tashabbaha bil qaum yu'di ila mahabbatihim wa ta'dhimihim warrukuni ilaihim. Ya. Nah, kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tasyabuh terhadap suatu kaum, maka hal itu akan mengantarkan pelakunya kepada sikap mencintai kaum yang dia tiru itu, kemudian mengagungkan mereka serta memiliki kecondongan, ya, kepada mereka. Wa hadza qad yajurrul mar'a ila anta syabbaha bihim fil ibadah. Maka yang perkara yang seperti ini terkadang bisa menyeret seseorang kepada sikap tasyabuh, tidak hanya dohirnya saja, tapi juga akan menyeret mereka untuk meniru-niru mereka dalam perkara, yakni tasyabuh dalam perkara ibadahnya. Naudzubillah, ya, seperti itu. Maka antum perhatikan ma'asyiral muslimin, orang-orang yang mengagumi orang kafir ataupun yang lainnya, terkadang mereka menganggap bahwa merayakan hari-hari besar mereka itu hal biasa, ya, ini enggak masalah kata mereka. Padahal ini suatu perkara yang bahaya, ya, menyerupai perbuatan dalam hal ibadahnya orang kafir, hari rayanya orang kafir dan sebagainya. Maka ini berarti sudah menunjukkan bahwa orang yang melakukannya itu ada muncul dalam hati mereka kecintaan, ya, kekaguman, dan juga akhirnya meniru dalam perkara ibadah. Naudzubillah, ya. Sehingga seperti itu ma'asyiral muslimin. Dan perbuatan seperti ini adalah, ya, tergantung kondisi, ya, orang yang meniru tadi dan apa akibatnya setelah dia melakukan perbuatan meniru-niru tadi. Paling tidaknya dia telah terjatuh dalam perbuatan yang haram dan dengan keharaman yang sangat besar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma'asyiral muslimin, hadal hadis aqalla, ya, ahwalihi ayyaqtadiya tahrimu tashabbuh bi ahlil kitab wa in kana dhahiruhu yaqtadi kufrul mutasyabbih. Ya, hadis yang mulia ini kata beliau, ya, hadis yang mulia ini adalah menunjukkan bahwa pelaku perbuatan tasyabuh ini konsekuensi minimalnya, konsekuensi yang paling rendahnya adalah perbuatan itu adalah perbuatan yang haram, yaitu terjatuh dalam perbuatan yang haram dalam perkara meniru-niru atau menyerupai ahlul kitab atau orang-orang kafir secara umum. Meskipun dohirnya hadis atau secara dohir konsekuensinya menunjukkan kufurnya pelaku perbuatan tasyabuh tersebut. Namun yang paling sedikitnya adalah, kata beliau, adalah minimalnya orang yang berbuat tasyabuh itu jatuh dalam perbuatan yang haram dengan keharaman yang sangat-sangat besar. Beliau juga mengatakan bahwa yang dimaksud dalam sabda Nabi fahuwa minhum, yakni artinya dia termasuk golongan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Artinya siapa yang meniru perbuatan-perbuatan orang kafir, maka kelak di dunia juga akan bersama mereka, dan di akhirat lebih-lebih lagi juga akan dikumpulkan bersama golongan orang yang ditirunya, yaitu orang-orang kafir atau fasik atau ahli bid'ah tersebut. Nah, sebaliknya siapa yang meniru perbuatan orang-orang saleh, yaitu dari kalangan para nabi dan rasul atau para ulama, maka dia kelak di dunia termasuk golongan orang-orang yang ditirunya tersebut dari kalangan orang saleh. Demikian pula di akhirat kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh juga. Nah, ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, perhatikan perbuatan-perbuatan ini, karena sikap tasyabuh, sikap menyerupai atau meniru-niru terhadap suatu kaum, baik itu yang tercela ataupun terpuji, maka ini konsekuensinya seperti yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin,
Bisa kita ambil beberapa pelajaran penting, ya. Yang pertama, al-hassu 'ala tasyabbuhi bis shalihin. Hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin menunjukkan pada kita anjuran untuk meniru atau menyerupai orang-orang yang saleh, ya. Dan sikap seperti ini sebagaimana telah disebutkan tadi, ini adalah sikap tasyabuh yang terpuji, ya, yang boleh dan bahkan dianjurkan. Anjuran untuk meniru atau menyerupai orang-orang yang saleh, baik itu dari golongan para nabi dan rasul atau golongannya para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelah generasi mereka, yang mereka itu semua ma'asyiral muslimin masyhur atau sangat terkenal dalam perkara ketakwaannya, keilmuannya, kezuhudannya, kewaraannya, dan perbuatan-perbuatan baiknya yang lainnya. Iya, karena apa? Dengan meniru-niru mereka dalam perkara yakni adab-adabnya, kesolehannya, perbuatan-perbuatan baiknya, semangat ibadahnya, semangat dalam menuntut ilmu, beramal, berdakwah, dan sebagainya. Maka kita boleh bahkan dianjurkan meniru mereka. Kenapa? Karena dengan hal itu mudah-mudahan kita berharap termasuk golongannya mereka semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Coba senang tidak kita kalau seandainya nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dikumpulkan bersama golongannya para nabi dan rasul, ketemu para sahabat-sahabat Rasulullah, ketemu dengan para ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Misalnya nanti di akhirat kita ketemu dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga para ulama yang kita mengenal keutamaan-keutamaan mereka. Sungguh senang sekali kita. Tapi naudzubillah, kalau seandainya kita di dunia, ya, suka meniru orang-orang fasik atau orang-orang kafir, naudzubillah kalau kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama golongannya Fir'aun misalnya, naudzubillah, ya, golongannya Haman, yaitu perdana menterinya Fir'aun yang kafir. Demikian pula golongannya orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, para pelaku dosa dan sebagainya, naudzubillah. Apalagi ada ucapan yang sangat nyeleneh dan ngawur dari kalangan orang-orang para orang-orang fasik. Dia bilang enggak apa-apa kita kumpul nanti di neraka bersama dengan golongannya para artis, ketemu dengan artis-artis cantik. Yo adek cantik neng ini akhirat neng neraka yo hancur kabeh, ya. Mereka semua sudah rusak, bahkan mereka disiksa, ya. Enggak mikir kita keindahan tubuhnya, kecantikannya, wis tidak ada apa-apanya, ya. Jangan dikira di neraka nanti kumpul dengan bintang film senang kita, ya, atau dengan artis-artis cantik senang kita. Naudzubillah, ya. Ini adalah omongan yang ngawur seperti ini. Baik, ma'asyiral muslimin, ini yang pertama, al-hassu 'ala tasyabbuh bis shalihin, anjuran untuk meniru atau menyerupai orang-orang saleh. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan al-hassu 'ala ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'i salafis salih rahimahullah ajma'in, ya. Anjuran untuk berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita mengikuti jalannya para salafus saleh, ya, rahimahullah ajma'in, ya, yang mana sikap ittiba kepada Rasulullah itu suatu perkara yang wajib. Adapun ittiba atau meniru dan menyerupai atau mengikuti jalannya salafus saleh juga demikian, ya. Naam, tentunya dalam hal perkara ibadahnya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, dan dalam semua perkara, maka kita sangat dianjurkan meniru mereka, karena mereka itulah kaum terbaik yang mendapatkan pujian dan sanjungan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dunia ini kaum yang lebih utama daripada mereka, ya. Naam, sehebat apapun kaum tersebut, tidak ada yang lebih afdal, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih baik daripada, ya, Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Demikian pula generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi awal yang Rasulullah SAW memuji-muji mereka dalam banyak hadis beliau. Karena itu selayaknya dan sepantasnya kita berittiba pada mereka, kita tasyabuh dengan mereka dalam perkara-perkara kebaikan yang ada pada mereka tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketiga,
Dalam hadis ini pula ma'asyiral muslimin menunjukkan at-tahdhir minat tasyabbuhi bil kuffar. Hadis ini menjelaskan pada kita peringatan keras dari bersikap tasyabuh atau menyerupai perbuatan orang-orang kafir, ya. Naam, dan ini hukumnya haram, termasuk perbuatan dosa besar, ya. Dan yang perlu diingat pula, ya, bahwa perkara yang kita dilarang dari meniru atau tasyabuh dengan mereka itu adalah dalam perkara-perkara yang merupakan ciri khusus mereka. Hati-hati ya, jangan salah paham bahwa yang kita dilarang dari tasyabuh dengan orang kafir, orang fasik, ahli bid'ah atau orang-orang yang sesat, ya, itu semua adalah dalam perkara yang merupakan ciri khusus mereka, baik dalam hal akidahnya, ya, ibadahnya, amalannya, perbuatan-perbuatannya, kebiasaan-kebiasaannya, syiar-syiar keagamaannya dan sebagainya. Maka yang dilarang adalah perkara seperti itu. Adapun yang selain itu yang merupakan perkara yang umum, perkara yang banyak dilakukan manusia secara umum, maka tidak masalah. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian yang keempat, hadis yang mulia ini pula ma'asyiral muslimin menunjukkan pada kita annahu mata hasalat tasyabbuh, ya, ma'an sabatal hukm. Para ulama mengatakan bahwasannya, ya, hadis ini menunjukkan bahwa kapan saja terjadi perbuatan tasyabuh pada diri seseorang, maka ditetapkan hukum, ya, ditetapkan hukum tersebut untuknya, ya. Artinya apa? Kalau seseorang itu terjatuh dalam perbuatan tasyabuh yang tercela, perbuatan tasyabuh yang dilarang, ya, maka telah tetap hukum bagi orang tersebut bahwa dia telah terjatuh dalam perbuatan tasyabuh. Ya, naam. Artinya apa? Naam. Artinya orang yang melakukan perbuatan tasyabuh itu, baik dia berniat untuk melakukan tasyabuh atau tidak berniat, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja, maka telah jatuh hukum tasyabuh itu padanya. Contohnya ma'asyiral muslimin, orang yang misalnya memakai baju atau pakaian yang merupakan ciri khusus orang-orang kafir, atau misalnya lagi seorang laki-laki yang suka mencukur jenggotnya misalnya, padahal Rasulullah SAW melarang dari mencukur jenggot, bahkan menyuruh untuk membiarkan panjang. Kalau mencukur kumis diperintahkan, silahkan, tapi jenggot dilarang, bahkan disuruh dibiarkan tumbuh apa adanya. Maka jika ada orang berbuat seperti ini, maka dengan perbuatannya tersebut, maka dia sungguh telah terjatuh pada sikap tasyabuh yang haram karena meniru-niru perbuatannya orang kafir. Rasulullah mengatakan khaliful musyrikin, ya, atau khaliful yahud wan nasara, selisihilah atau berbedalah kamu dengan orang musyrik, dengan orang Yahudi ataupun Nasara, maka panjangkanlah atau biarkan panjang jenggot-jenggot kalian dan cukurlah kumis-kumis kalian. Rasulullah menyuruh seperti itu, ya, bahwa jenggot itu atau membiarkan jenggot panjang itu salah satunya adalah perbuatan menyelisih orang-orang kafir, karena orang kafir itu suka memanjangkan kumisnya dan mencukur jenggot-jenggot mereka. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang Islam justru melakukan yang sama dengan mereka, ya, cukur jenggotnya dicukur habis, kemudian kumisnya diperpanjang, ditebalkan dan sebagainya, maka ini adalah perbuatan menyerupai orang yang kafir. Naam, maka orang yang berbuat seperti ini, baik dia sengaja atau tidak sengaja, niat untuk tasyabuh dengan orang kafir ataupun tidak, maka orang seperti telah terjatuh dalam perbuatan tasyabuh yang haram. Naam. Meskipun mungkin dia bilang, meskipun dia akan mengatakan, saya tidak berniat tasyabuh kok, saya enggak sengaja, saya enggak niat untuk tasyabuh dengan perbuatan saya ini, tapi dia tetap terus mencukur jenggotnya misalnya, dia tetap terus melakukan perbuatan yang merupakan ciri-cirinya orang kafir dan seterusnya, maka tetap saja orang tersebut jatuh dalam perbuatan yang haram. Karena harus diingatkan, harus berlepas diri darinya, harus meninggalkan yang demikian itu. Tidak ada alasan apapun kalau seseorang melakukan perbuatan tasyabuh lantas dengan enaknya dia mengelak dengan mengatakan
yang penting kan saya enggak niat tasyabuh, enggak bisa seperti itu. Tetap dia terjatuh, sehingga kata para ulama annahu mata hasalat tasyabuh sabatal hukmu, ya. Kapan saja seseorang terjatuh dalam perbuatan sikap tasyabuh dengan orang kafir dan seterusnya, maka jatuhlah hukum, tetaplah hukum bagi dia, berarti dia telah terjatuh dalam perbuatan tasyabuh yang haram. Wallahu alam. Nah, kemudian tambahkan sedikit lagi juga dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, al-hadaru min mutaba'ati ahlil bidah, ya. Li'annahu idza tabi'uhum faqad tashabbahu bihim, ya, fayakunu minhum, ya. Faqad tashabbaha bihim fayakunu minhum. Artinya apa? Hendaknya kita berhati-hati. Hendaknya kita bersikap waspada dari perbuatan mengikuti ahli bid'ah, ya, dari perbuatan meniru-niru atau menyerupai ahli bid'ah. Kenapa? Karena seseorang itu apabila dia mengikuti ahli bid'ah atau mengikuti orang kafir, maka sungguh dia berarti bertasyabbuh dengan mereka, sehingga perbuatannya tersebut termasuk dia golongan mereka, dia termasuk golongan orang yang ditirunya tersebut. Wallahu alam. Nah, dan yang terakhir, hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, juga menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya Nabi SAW mendidik kita agar merasa bangga dan cukup, ya, dengan melakukan adab-adab atau perilaku atau ibadah atau berhari raya atau beradat istiadat, ya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang disyariatkan dalam agama kita. Kita harus merasa cukup bangga dengan syariat Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua perkara, ya, dan hendaknya kita merasa cukup dengan ini, mencukupkan diri dengannya, tidak butuh untuk meniru atau menyerupai golongan-golongan lain, ya, baik dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang fasik atau ahli bid'ah dan yang selain mereka. Kita harus merasa cukup bangga dengan syariat agama ini, ya, karena sudah lengkap. Kita tinggal mau melaksanakannya apa tidak, baik dalam hal akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, ya, adat istiadatnya, hari rayanya dan sebagainya, cukup, ya. Kita ikuti syariat agama ini saja, enggak butuh kita dengan syariat-syariat yang lain, ya, atau kaum yang lain, budaya yang lain dan sebagainya. Karena itu sahabat Nabi yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u, ittiba'lah kalian dan jangan kalian berbuat bid'ah, faqad kufitum, maka yang demikian itu sungguh telah cukup bagi kalian, ya. Wa kullu bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya semua kebid'ahan itu adalah sesat, ya. Jadi beliau mengingatkan kita, ittabi'u wa la tabtadi'u, bersikap itiba'lah kalian dengan itibak terhadap Rasulullah, tiba dengan para salafus saleh dan sebagainya. Wala tabtadi'u, jangan kalian bikin-bikin bid'ah dalam agama ini. Faqad kufitum, maka sungguh hal itu telah cukup bagi kalian. Nah, kita hanya merasa cukup dengan apa yang datang dari syariat agama kita ini dan berhati-hati dari semua perkara yang menyelisihinya. Wallahu a'lam. Nah, adapun sebagai catatan sekarang, kenapa hadis ini dimasukkan oleh penulis dalam bab az-zuhud wal wara', ya, apa kaitannya dengan bab az-zuhud wal wara', ya, padahal pembahasannya adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Naam. Apa hubungannya dengan bab zuhud dan wara'? Naam. Maka bisa kita katakan, ma'asyiral muslimin, hadis yang mulia ini secara zahir menunjukkan agar kita, ya, agar kita merasa senang untuk meniru atau menyerupai orang-orang yang saleh, ya, bukan orang-orang yang fasik, bukan orang yang kafir, ya. Terutama meniru dalam hal kesalahan mereka dalam perkara zuhudnya, waroknya, dan ibadah-ibadah mereka yang sangat bagus dan mulia. Karena ini semua termasuk amalan ibadah yang sangat baik. Karena itu meniru orang-orang saleh yang memiliki kezuhudan, meniru orang-orang soleh yang mempunyai kewaraan dan sebagainya, ini adalah perkara
yang juga dianjurkan. Maka oleh karena itu ini termasuk dalam masalah bab ini. Itu yang mungkin insya Allah bisa kita pahami, bahwa masuknya hadis ini dalam bab zuhud wal wara, kita diperintah untuk meniru atau menyerupai orang-orang soleh, terutama meniru Rasulullah, bagaimana zuhudnya beliau, bagaimana waroknya beliau, demikian pula para sahabat beliau dan juga para ulama-ulama yang mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat beliau. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ma'asyiral muslimin, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Nah, dan insyaallah cukup, dan selanjutnya akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, tafadhal, barakallahu fikum. Nah, nggih. Ya, memanjangkan rambut sampai sebahu begitu. Ya. Sebatas satu genggam. Ya, terus kemudian yang sisanya boleh untuk dipotong begitu. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, pertanyaan pertama terkait dengan masalah sunnah jibiliyah. Ya, ini merupakan memanjangkan rambut hingga sebahu bagi laki-laki, tidak boleh lebih dari itu. Maka yang demikian ada dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih pula. Namun para ulama menyatakan ini bukan suatu perkara yang sangat ditekankan dan dianjurkan, dan ini hanya merupakan bagi yang mau saja, ya, dan bukan suatu sunnah yang sangat ditekankan, dan bukan termasuk perkara-perkara yang ibadah yang sangat dianjurkan. Walhasil intinya, bagi yang mau mengamalkan silahkan, tidak pun tidak masalah. Ya, yang penting jangan sampai kita menyerupai rambutnya perempuan atau wanita yang panjang, ya, seperti itu. Apalagi sampai dikuncir, ya. Kan ada orang laki-laki rambutnya panjang terus dikuncir seperti itu. Terus siapa yang ditiru? Rasulullah tidak pernah menguncir rambutnya atau mengikat rambut yang panjang. Para sahabat juga tidak demikian. Terus yang ditiru sopo? Begitu. Sehingga kalaupun panjang sampai sebahu tidak masalah, ya, silahkan. Ini kata Syekhul Ibnu Taimiyah dan juga para ulama lain, termasuk dari perbuatan sunnah jibiliyah, ya, sunnah yang merupakan bukan perkara yang sangat ditekankan, tapi boleh-boleh saja untuk dikerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun yang kedua tentang masalah larangan-larangan hadis tentang masalah mencukur jenggot atau memotong jenggot sampai habis dan sebagainya sangat banyak sekali, ya. Bahkan dari situlah para ulama menyimpulkan haramnya mencukur jenggot sama sekali. Ya, tidak boleh mencukur sedikit pun atau menghilangkan sedikit pun dari jenggot tersebut, karena banyak riwayat-riwayat yang memberikan ancaman ataupun berlaku bagi orang yang seperti itu, bahkan termasuk perbuatan menyerupai orang kafir. Adapun hadis yang menganjurkan untuk kemudian, ya, kalau jenggot kita sudah panjang lebih dari segenggam begini, adapun sisa yang panjang lain boleh dicukur. Ini adalah riwayat yang tidak sahih dari Rasulullah SAW, tidak marfu dari beliau, tapi hanya dari sebagian riwayat-riwayat para sahabat, ya, dan dari perbuatan para sahabat seperti Ibnu Umar dan juga yang selainnya. Namun riwayat-riwayat yang lain justru lebih banyak untuk melarang. Nah, oleh karena itulah para ulama tidak menganjurkan hal seperti itu. Kalaupun itu riwayat sahih dari sahabat, maka tidak boleh bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, sehingga tidak perlu kita mencukur jenggot kita atau mengambil jenggot kita yang lebih dari segenggam, karena itu bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dari asar-asar atau sebagian asar para sahabat yang melakukan hal itu seperti itu, sehingga bukan menjadi satu dalil untuk dibolehkannya mencukur jenggot. Kalaupun itu sahih, maka tidak boleh bertentangan dengan riwayat dari Rasulullah yang lebih sahih, yang justru melarang kita dari mencukur jenggot sama sekali. Wallahu a'lam, ya. Nah, seperti itu, sehingga ya, sebagian ustadz, sebagian dai, sebagian ulama mungkin mengambil pendapat dari sebagian sahabat, silakan saja. Itu perkataan sahabat. Namun sekali lagi, perkataan sahabat itu bukan hujjah, apalagi kalau itu bukan merupakan ijma' dari mereka, ya, dan juga bukan pula dalil kalau bertentangan dengan riwayat-riwayat hadis yang sahih
yang melarangnya. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ya, namun bukan berarti kita mencela sahabat itu, tidak, tapi ya kita lebih mendudukkan perkaranya pada mana yang lebih kuat dari perkara tersebut, sehingga yang lebih selamat, lebih berhati-hati kita lakukan adalah tidak mencukurnya sama sekali. Kalau kita dikaruniai Allah Ta'ala jenggot yang panjang, walhamdulillah. Kalau saya cuma segini aja dari dulu, ya. Ini padahal seingat saya sudah ada sejak zaman saya sekolah SMA, itu sudah mulai muncul dikit, dan tidak pernah saya cukur sampai sekarang. Cuma segini saja, nggak pernah panjang. Karena memang ya mungkin rezekinya sampai di sini, atau ya apa istilahnya, tubuhnya cuma sampai segitu. Wallahu alam. Ya, dan tidak pernah dicukur sama sekali. Bahkan ma'asyiral muslimin, gara-gara dulu saya bertahan dengan masalah ini, ya, saya sudah masuk di perusahaan terkenal. Waktu itu ketika masih baru menikah itu ya, masih muda. Ya, gara-gara saya mempertahankan masalah ini, saya disuruh nyukur jenggot, saya tidak mau, saya dikeluarkan. Iya, seperti itu. Sehingga saya lebih bertahan dengan sunnah Rasulullah SAW, dan ini adalah satu perkara yang wajib hukumnya dan tidak boleh dicukur atau haram hukum mencukurnya. Wallahu alam. Saya pertahankan, walhamdulillah sampai sekarang masih ada seperti ini. Wallahu alam. Tafadhol. Ya, menyemir. Ya, sahih. Mengenai merubah warna rambut atau jenggot atau kumis yang beruban, itu kalau betul bahwa ubannya atau rambut putihnya itu sudah merata dan sudah mendominasi warna rambutnya. Kalau masih hitam tidak boleh disemir, biarpun dengan warna yang bukan hitam, ya, bukan warna hitam, tidak boleh. Tapi kalau sudah memutih, bahkan lebih banyak rambut putihnya, baik itu di kepala maupun di jenggotnya, maka dianjurkan untuk mewarnainya dengan inai atau hinai, atau kalau kita bilang daun pacar, ya. Kalau dulu kita sering di Yaman atau melihat orang-orang Yaman ataupun Saudi, mereka kalau sudah yang sepuh-sepuh, itu syaibah, orang-orang tua, maka mereka biasa menggunakan daun inai atau daun pacar, masukkan dikasih air, di mangkok begitu, kemudian dilumat-lumat, dan warnanya kecoklat-coklatan, kekuning-kuningan atau kemerah-merahan, ya. Begitu. Setelah itu kemudian rambut putih mereka diberikan daun pacar begini atau kepalanya. Nah, setelah itu warnanya menjadi warna merah kekuning-kuningan, seperti itu, atau coklat kecoklatan begitu, dan tidak boleh dengan pewarna lain, ya. Nah, harus seperti itu, sehingga tidak boleh kemudian mewarnai dengan kayak anak-anak sekarang atau perbuatan orang kafir, mewarnai dengan warna merah, putih, biru, kuning, macam-macam, ya. Tidak boleh, itu haram, ya. Apalagi yang masih hitam rambutnya terus diwarna-warni, tidak boleh, ya. Yang dibolehkan adalah merubahnya bagi rambut yang sudah memutih atau jenggot yang telah memutih, maka diwarnai dengan warna inai atau hinai atau pacar dan sebagainya, seperti itu. Itu yang dibolehkan, seperti perintah Rasulullah SAW kepada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, Abdullah bin Quhafah radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau sudah sepuh sekali, ya, dan dilihat Rasulullah SAW sudah memutih semua rambut dan jenggotnya, maka diperintah untuk mewarnainya dengan hinai, dengan semacam daun pacar kalau kita bilang seperti itu, dengan warna seperti itu, ya. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau yang rambut yang masih hitam tidak boleh, ya, belum saatnya untuk merubah. Ya, begitu, Pak. Barakallahu fikum. Nah, ya, nggih. Iya. Iya, sebagaimana telah dijelaskan bahwa Syekh Utsaimin lebih merinci dalam perkara ini dalam syarah Bulughul Maram. Kalau seseorang itu bersikap tasyabuh, dan tasyabuh dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan orang-orang kafir atau fasik, maka jatuh dalam perbuatan dosa yang haram, ya, dosa yang besar. Dan itulah pula yang juga disebutkan kalau tidak salah oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar, yaitu sikap tasyabuh atau menyerupai dengan orang-orang kafir, ya. Kalau sampai penyerupaannya itu, ya, pada perkara yang khusus mereka, misalnya menyerupai hari raya mereka, ya, bahkan sampai terikut andil, terlibat dalamnya, maka tidak menutup kemungkinan akan terjatuh dalam kekufuran,
Ya, sebagaimana dohirnya hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka, yakni kalau dia menyerupai orang-orang kafir dalam kekhususan mereka, dalam bertasyabuh dengan hari raya mereka, ya, dengan ibadah mereka, akhlak mereka dan seterusnya yang merupakan ciri khusus mereka, bukan sekedar pada jatuh dalam perkara yang haram tapi juga jatuh dalam kekufuran yang fatal, ya, seperti itu. Dan ayat-ayat dari Al-Quran yang mengajarkan seperti itu sangatlah banyak, ya, yang melarang kita dari bersikap tasyabuh. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-51, ya, sebagaimana yang kita telah ketahui, ya, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari dari mengangkat pemimpin atau mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang kafir, yang mana kata Allah Ta'ala bahwa siapa yang menyerupai mereka atau menjadikan mereka pemimpin, ya, maka dia termasuk dari golongan mereka orang-orang kafir tersebut, seperti itu, ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi ataupun Nasrani sebagai pemimpin bagi kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi pembela atau penolong bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpinnya di antara kalian, maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Berdasarkan hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim menyatakan seperti tadi, mengambil pemimpin dari orang kafir adalah haram, bertasyabuh dengan orang kafir haram, bahkan bisa menjatuhkan pelakunya termasuk golongan mereka itu kafir tanpa dia sadari kalau memang dia betul-betul menyerupai mereka dalam semua perkara yang merupakan kekhususan mereka. Wallahu alam bishawab. Allah mengatakan tadi dengan dasar ayat ini, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang di antara kalian menjadikan mereka pemimpinnya, ya, orang yang dicintainya, yang diikutinya, yang ditaatinya dalam segala hal, fa innahu minhum, maka sungguh dia termasuk dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, itu, ya, sehingga tidak menutup kemungkinan seseorang bisa terjatuh dalam kekufuran, ya, kalau seandainya yang ditiru itu adalah merupakan ciri khusus dalam hal ibadah atau keyakinan atau akidah dari mereka, demikian pula ibadah mereka dan sebagainya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, terus ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, iya. Termasuk dalam perkara perbuatan tasyabuh sebagai dijelaskan Syekh Fauzan hafizallahu taala dalam kitab Al-Wala wal Bara. Beliau menyebutkan termasuk tasyabuh dengan orang kafir yaitu menyerupai semacam misalnya termasuk bentuk penanggalan, ya, mengambil penanggalan dari mereka dan meninggalkan penanggalan muslim atau Islam, kalender Islam. Ini tidak boleh, termasuk bentuk tasyabuh, ya. Tapi kalau kita pakai juga penanggalan Islam dan penanggalan umum dari kalangan yang ada, maka tidak masalah, ya. Seperti itu. Demikian pula termasuk sikap tasyabuh adalah menyerupai hari raya mereka, hari perayaan mereka. Sekarang kalau ada orang kafir sukanya mereka merayakan tahun baru setiap tahun, ya, tahun baru. Ini adalah asalnya dari mereka. Kemudian kaum muslimin supaya tidak sama dengan mereka bikin acara peringatan tahun baru Islam. Padahal sikap seperti ini sama saja, ya, sikap tasyabuh. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah merayakan tahun baru Hijriyah. Ya, para sahabat tidak pernah merayakannya dengan ibadah-ibadah khusus untuk menyambut tahun baru Islam atau tahun baru Hijriyah. Tidak ada.
Demikian pula para salafus saleh tidak pernah ada yang mencontohkan pada kita untuk memperingati tahun baru Hijriyah dan seterusnya. Sehingga ini semua termasuk bentuk tasyabuh dari perbuatannya orang kafir meskipun niatnya baik. Niatnya membedakan diri dengan mereka, ya pengennya ini. Apalagi dengan membuat acara-acara khusus, ibadah-ibadah khusus pada malam tahun baru tersebut. Misalnya mabit, apa mabit? Menginap di masjid, ya. Padahal istilah mabit itu bukan seperti mabit di Mina. Kalau mabit ketika bagi orang yang jamaah haji artinya bermalam. Bermalam di Mina, mabit di Mina, itu makna mabit. Jadi kalau mereka mabit itu ada, itu singkatan Pak. Singkatan yang ada kepanjangannya. Apa mabit itu? Malam bina iman dan takwa. Wah, begitu itu. Setahu saya seperti itu. Ya, mabitnya mereka ini ada artinya. Jadi singkatan tulisan mabit itu bukan mabit dalam arti nginap, bermalam, tapi ada kepanjangannya. Mabit, M-A-B-I-T, malam bina iman dan takwa. Keren apa betul? Keren itu. Tapi bid'ah, ya, nggak ada contohnya seperti itu. Sehingga mereka melakukan itu niatnya baik, ya. Pada malam tahun baru Islam mereka melakukan sholat tarawih, sholat lail berjamaah atau zikir di masjid atau melakukan ibadah kajian khusus di masjid atau yang lain. Niatnya baik, tujuannya bagus. Tapi caranya tidak ada contoh dari Nabi SAW. Lakukan ibadah sholat tahajud seperti biasanya pada malam-malam secara umum, setiap hari, tidak mesti harus ya setiap malam tahun baru saja, atau mengkhususkannya pada malam Jumat atau malam tertentu, atau pas tanggal ulang tahun kita, terus kita mengkhususkan dengan sholat tahajud, podo ae, ngono juga oleh, begitu ya. Jadi yang jelas meskipun niat kita baik, jangan kemudian kita bikin-bikin perkara baru dalam ibadah yang tidak dicontohkan, ya. Karena sekali lagi Rasulullah mengingatkan, ya ikhwan, ya, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dalam perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua perkara yang diada-adakan dalam agama ini yang tidak ada contoh, tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya, maka itu perkara yang termasuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan itu sesat, kata beliau. Ini yang mengatakan Rasulullah, ya. Bukan kita memvonis bahwa itu bid'ah sesat. Ya, itu karena Rasulullah yang mengatakan, kita pun harus mengatakan seperti itu. Sebagian orang kalau diingatkan dengan hadis-hadis tentang bid'ah, mereka langsung mencela. Rumongso bener dewi, surga dipek dewi. Kadang-kadang kita dikatakan begitu, padahal kita nggak pernah ngomong seperti itu. Hanya mengatakan persis seperti apa yang disabdakan Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua kebid'ahan itu adalah kesesatan, dan yang sesat itu tempatnya di neraka. Itu yang menyampaikan siapa? Rasulullah. Kita hanya menyampaikan, ya. Kalau mau ya silahkan, nggak mau ya terserah. Begitu. Tapi mereka kadang memvonis, ya, mengatakan bahwa koyo rumangsa bener dhewe, surga dipek dhewe, dan seterusnya. Ini saya sering dikatakan begitu. Ya, saya sering diolok-olok orang seperti itu, ya. Karena saya suka menulis, saya sampaikan, sehingga kadang banyak tulisan-tulisan yang disampaikan ke saya untuk menyerang. Wallahu a'lam. Tidak masalah, ya. Demikian Pak. Barakallahu fikum. Ya, kalau kita melaksanakan kegiatan kajian pas hari libur nggak ada masalah, ya. Bukan menyambut hari khusus tersebut, tidak, tapi karena memanfaatkan waktu libur daripada di rumah tidak ada kegiatan yang bermanfaat atau kurang bermanfaat, adakan kajian, kesempatan libur, ayo taklim, enggak masalah seperti itu. Tapi kalau mengkhususkan waktunya di hari tersebut adalah dengan ibadah tertentu, amaliyah tertentu yang bukan secara biasanya, maka ya tidak boleh, ya. Tapi kalau misalnya itu kesempatannya kita bisa melakukan pas hari libur, ya, sedangkan kesempatan itu ada dan waktu itu bisa kita lakukan, ya kerjakan, tidak ada masalah, ya. Tapi yang dilarang seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Paham nggih? Baik, sampai di sini dulu. Ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.